Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan membahas soal dan jawaban pretest PPG 2022. Yang mana di sini kami akan menampilkan informasi terkait soal dan jawaban pretest PPG 2022 bagi teman-teman yang belum sertifikasi. Di sini jelas ya bahwasanya kita langsung mulai saja. Jadi yang berwarna hitam ini, hitam pekat ini berarti itulah jawaban yang paling benar ya. Jadi kami sudah lampirkan soal dan jawaban pretest PPG guru tahun 2022. Jadi baik, untuk soal nomor pertama di sini dikatakan kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap, jawabannya tentunya adalah tahap praoperasional ya. Jadi kalau misalkan anak itu pemikirannya masih statis, belum dapat berpikir abstrak, berarti itu masuk ke dalam kategori praoperasional. Tetapi kalau pemikirannya sudah mampu berpikir abstrak, berarti dia masuk ke dalam tahap operasional konkret. Seperti itu ya. Jadi kalau masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, maka itu masuk ke dalam jawaban B, tahap operasional, praoperasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian soal nomor 2, seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, pendongeng, orator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis, tulisan sastrawan, penulis skenario dalam film, fonologi atau bunyi, bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika, C. Kecerdasan ruang atau spatial, dan D. Kecerdasan gerak tubuh. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah A teman-teman, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik. Kenapa? Kenapa dikatakan kecerdasan bahasa atau linguistik? Karena sudah dapat menggunakan kata ya, kata kuncinya di sini sudah mampu menggunakan kata secara efektif, baik lisan ya maupun tertulis, dalam kurung sastrawan, orator, pendongeng. Berarti yang dominan di situ adalah bahasanya, bahasa linguistik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukannya. Jadi untuk dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik, seseorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, dan tes awal atau pretest. Jadi tentunya jawaban yang paling tepat di sini adalah D, yaitu tes awal atau pretest. Karena kata kuncinya kalau tes awal atau pretest berarti itu berguna untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kalau untuk mengetahui kemampuan awalnya peserta didik, maka kita perlu melakukan tes awal atau dikenal dengan istilah pretest. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami untuk ikut tes PPG 2022 agar bisa lolos ya. Kemudian soal nomor 4 ya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,6, 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar. Jadi yang paling tepat di sini adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, kenapa dikatakan? Karena itu yang dikatakan dengan metode kriteria referensi, yaitu kriteria referensi menganalisis kemampuan peserta didik. Jadi itu yang paling tepat teman-teman ya. Nah, kemudian soal nomor 5.
Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus. Nah, jadi yang paling opsi A melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal ini tidak termasuk. Kemudian B menerapkan berbagai pendekatan atau strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C menggunakan strategi pembelajaran, D hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jadi, opsi jawaban yang paling benar adalah B, yaitu menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik ya. Nah, jadi tujuannya adalah terkait dengan prinsip pembelajaran yang mendidik, maka guru harus menerapkan berbagai pendekatan, baik itu strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Jadi, opsi yang paling tepat adalah B. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian soal nomor 6 adalah salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Kemudian B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran bahu keberhasilan. Jadi di sini dikatakan bahwa apa unsur ya. Jadi di sini dikatakan apa unsur strategi pembelajaran. Nah, unsurnya itu tentunya adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi dari tujuan pembelajaran itu. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah A. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita pindah ke nomor 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Ya, di sini soalnya kata kuncinya adalah ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif. Berarti kalau pembelajaran interaktif berarti itu ada diskusi dan ada sharing tentunya di antara peserta didik. Sehingga kalau sudah ada diskusi dan sharing, berarti pembelajaran interaktif itu sudah bisa tercapai. Jadi opsi yang paling tepat adalah B. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal, responsibility, reinforced, dan range. Jadi jawaban yang paling tepat di sini faktor yang harus dikembangkan ketika kurikulum 2013 dilaksanakan, tentunya itu kita harus memperhatikan terkait dengan tantangan internal dan tentunya juga tantangan eksternal. Paling tepat di situ adalah A. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi A jawabannya. Kemudian nomor 9. Kemudian nomor 9, kurikulum 2013. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi kalau pembelajaran pendekatan saintifik, tentunya guru-guru sudah mengetahui apa itu pendekatan saintifik, apa artinya. Jadi kalau pendekatan saintifik berarti ada mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi kata kuncinya adalah arti dari pendekatan saintifik harus teman-teman pahami. Bahwasanya kalau pendekatan saintifik ada mengamatinya, ada menanya, ada mengumpulkan, ada mengasosiasi, dan ada mengkomunikasikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Kita pindah ke nomor terakhir, nomor 10. Di sini pengembangan kurikulum pemangku kepentingan STTK dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Jawaban yang paling tepat adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi pasti teman-teman bahwasanya untuk pengembangan kurikulum
tentunya pemangku kepentingan ingin menerapkan prinsip kurikulum yang menyeluruh teman-teman ya, yang menyeluruh, dan tentunya selain menyeluruh harus berkesinambungan. Itu keinginan dari pemangku kepentingan terkait pengembangan kurikulum. Jadi jawaban yang paling tepat sudah benar ini, C. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya, soal terkait soal dan jawaban Pretest PPG 2022. Semoga bisa nantinya membantu teman-teman ketika mengikuti Pretest PPG untuk lolos seleksi akademik. Baik, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.